Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Isinya, orang-orangnya, yang dimana atmosfernya, ada kedamaian, kenyamanan, keceriaan, kebahagiaan, ya kan? Rumah besar, tapi begitu saya pulang istri marah-marah, kan enggak juga. Atau rumah besar istri ya ditinggal terus sama suami, saya juga akan begitu. Natal aja nih yang kesannya kenapa sih mama mungkin ya banyak orang di luar sana netizen kesannya mohon maaf mungkin buru-buru mungkin tadi alasan Mas Budi bilang karena ini ibadah dan umur juga sudah tidak muda lagi kenapa alasannya buru-buru gitu? Alasannya juga saya tidak mau menjadi orang yang bingung terhadap omongan netizen, ya kan? Netizen sebagian bilang cepat dihalalkan. Begitu saya mau halalkan, kenapa terburu-buru? Lah, serba salah. Ya, enggak lah. Pokoknya tapi saya itu bukan karena juga. netizen. Pertama saya karena Allah. Iya. Ini semua terjadi karena kehendak Allah. Gitu. Karena pada awalnya kan Abi menyatakan aku menolak. Jadi pada saat setelah aku tolak 2 hari kemudian sebenarnya bikin aku jatuh hati adalah karena dari dulu 8 tahun sendiri kan aku pengen mencari imam untuk semua sholat aku. Maksudnya suami yang bisa jadi imam. Kemudian orang yang benar-benar hatinya baik dan bisa benar-benar membuat aku tuh merasa menjadi perempuan 100% ya. Merasa dibutuhkan, merasa dicintai, merasa ya equal dalam perkawinan itu harus equal. Artinya kalau aku salim Abi juga pasti salim aku. Nah itu terjadi di saat aku tes dia coba jadi imam. Nggak taunya begitu jadi imam yang tadinya aku tolak tuh 2 hari yang lalu. Ternyata touchwoodnya bagus banget, doa-doa pendeknya bagus banget. Dan dia juga kaget begitu dia balik. Padahal belum jadian, aku tiba-tiba salim. Dan pada saat aku salim, dia salim aku juga. Nah di situ sebetulnya lebih pada momentum ya. Apa yang aku mimpikan 8 tahun kejawab, dia juga gitu. Padahal mungkin dia barulah divorce. Artinya tapi yang menggerakkan hati aku kan bukannya mama, bukan papa, bukan orang, ya aku sendiri. Dan by the time being setelah itu dia dekat banget sama Fania. Fania tuh orang paling susah ya, dan dia kan nggak bisa dibuat-buat gitu. Masih suci banget ya gitu. Jadi anak kecil itu sangat tahu mana orang yang benar-benar fake, mana orang yang sayangnya tulus tuh tahu. Nggak bisa dibohongin dia. Ibaratnya walaupun kita beliin dia mainan, kita beliin apa, kasih apa, tapi kalau hati itu dia nggak, pasti dia beda. Gitu. Ya itu sih. Ini tadi membahas Tante kan 8 tahun ini bisa dibilang Tante juga tidak mau buru-buru. Kita juga nggak pernah dengar kabar Tante pacaran sana sini ya, eksklusif itulah sampai akhirnya Tante mau menjatuhkan hati Tante Vena ke Mas Ferry ini seperti apa? Apa yang membuat Tante akhirnya luluh gitu selain cita-cita tadi karena 8 tahun bukan waktu yang singkat ya gimana? Kan semua tuh sesuai doa ya. Doa aku adalah ya Allah kasih saya imam dalam hidup saya. Karena saya kan alhamdulillah sudah hampir 2 tahun ini berhijab. Artinya kalau dari segi karir alhamdulillah Allah banyak banget kasih aku kesempatan jadi apa aja yang aku mau. Politician, pemain sinetron, pemain film, pengusaha. Jadi udah done lah di situ. Di keduniawian tuh aku udah done gitu. Cuma aku memang pingin punya teman hidup, tapi yang benar-benar bisa menuntun aku, keluarga kecil aku dalam kebaikan, baik dari segi agama, dunia dan akhirat. Nomor 1 tuh agama. Itu karena aku merasakan kalau kita yang namanya uang tuh pasti bisa dicari. Dan doaku masalah, oh ya Allah kasih saya orang kaya itu mungkin ke 10 apa ke 20. Itu gak dalam prioritas aku. Karena buat aku kalau kita menjalankan yang namanya perkawinan sakinah mawadah warohmah, mencintai orang bukan karena ada apanya gitu. Tapi karena ya kita sama-sama lah gitu. Itu akan lebih bahagia lahir batin. Dan ternyata aku gak nyangka orangnya dia. Karena kan pernah aku tolak. Dan ternyata yang membolak-balikan hati aku kan pasti Allah. Karena cinta itu anugerah kan. Kan cinta kan gak bisa dibuat-buat. Kalau Mbak bilang tadi saya terkesan eksklusif karena saya memang picky. Saya orangnya memang susah. Mau misalkan yang datang orang kaya pun kalau saya nggak ngeklik dan itu tidak dikasih anugerah cinta itu sama Allah, ya saya tetap lempeng sampai 8,5 tahun. Sampai kadang-kadang saya berpikir apa saya tua sendiri gitu. Dan ternyata tiba-tiba datang Abi, ya dengan segala cerita dan kondisinya, ya saya pikir mungkin Allah membolak-balikan hati saya untuk bisa menerima Abi pada saat ini dari segi finansial ya. Mungkin dari nol. Tapi ada hal lain yang membuat saya jatuh cinta ya tadi. Dia bisa jadi imam, itu pegangan saya banget. Kedua, dia orangnya hatinya baik. Yang bisa yang ngerasain pasti saya dong. Meskipun waktu juga akan membuktikan. Tapi yang saya paling amazed adalah bagaimana dia menjalani ini sesuai dengan SOP. Pertama meminta Allah untuk
semuanya ya. Kan dia papa juga doa, saya juga doa. Doanya dia apa, doanya saya apa, nyambung deh. Kedua, dia meminta restu ibunya. Kemarin sampai ada sesi dia mencium kaki ibu saya, itu juga saya amazed banget. Maksudnya ini orang willing banget dan bersumpah depan orang tua saya, demi Allah, demi Rasulullah. Sebelum itu juga dia sumpah pakai Al-Quran untuk meyakini saya. Dan dari awal soal perjanjian prenup saya nggak pernah minta. Itu tuh dia sendiri yang mau di gitu. awal saya ditolak. Di awal saya ditolak tuh saya bilang, kalau nanti seandainya kita berlanjut ke pernikahan, jauh sebelum ada hal-hal yang seperti ini ya, persiapan pernikahan tuh, saya minta sama kamu izinkan saya membuat satu surat perjanjian pisah harta. Itu bukan dari Vena, bukan gitu loh. Itu benar-benar murni dari saya. Ya karena saya ingin mendedikasikan diri saya nih di sisa umur saya sekarang nih berbuat baik, dan saya ingin benar-benar merasakan rumah tangga satu yang sakinah mawaddah warahmah, di mana di dalamnya itu ada tanggung jawab dan tugas saya sebagai suami, ya, hak dan kewajiban saya sebagai suami dan seorang bapak gitu, di mana di dalamnya juga ada hak dan kewajiban seorang istri gitu. Jadi itu kita jaga marwahnya semuanya, karena saya juga ingin merasakan, satu, doa saya mungkin dulu ingin merasakan perhiasan dunia, yaitu wanita yang soleha. Yang kedua, saya ingin merasakan kalau saya berumah tangga, saya ingin sekali merasakan baiti janati, rumahku surgaku gitu loh. Bukan berarti rumah yang besar itu menjadi rumahku surgaku ya, bukan gitu loh. Isinya, orang-orangnya yang dimana ada kedamaian, kenyamanan, keceriaan, kebahagiaan, ya kan? Rumah besar, tapi begitu saya pulang istri marah-marah, kan enggak juga. Atau rumah besar istri ya ditinggal terus sama suami, saya juga akan begitu. Saya ingin pokoknya saya ingin semuanya baik gitu loh. Jadi setiap hari yang saya lakukan dengan Vena itu berdua adalah menebar kebaikan, saling mengingatkan. Saya juga manusia yang tempatnya salah dan hilaf. Dan setiap hari itu kalau saya ada kurangnya, ada salahnya, pasti Vena langsung bilang, Bi, kamu tadi gini, saya nggak suka, saya nggak begini. Oh ya udah maaf ya, saya bilang gitu. Pastilah setiap hari. Jadi terbuka, open. Jadi kita nggak menyimpan masalah, saat itu juga kita clearkan masalah itu gitu. Tadi mungkin dari Mas Ferry sendiri dan Tante Vena ya, nyangka nggak sih Allah berikan rezeki jodoh ya di umur yang sekarang? Iya. Terbayang nggak sebelumnya? Enggak. Dan ini kan teman Boro-boro. Enggak. Bukan teman lama juga. Enggak, Kita nggak sama pernah, sekali nggak sepermainan. Saya itu baru lihat Ferry, the real Ferry itu, saya nggak tahu ya kalau Ferry mungkin katanya dia ingat ketemu saya di mana, tapi saya nggak pernah ingat karena terlalu pakai kacamata kuda kan dari dulu. Jadi begitu saya ngundang Ferry menjadi bintang tamu vlog saya, di situ aku baru lihat oh ini Ferry. Tapi pada saat itu Ferry nggak kayak gini, masih baru sembuh dari sakit, masih ngomongnya pelan banget. Aku nggak bakal naksir. Kalau yang udah gini mungkin aku udah naksir dari awal. Tapi ya itu berproses. Jadi aku mensupport Abi di sisi yang lain ya, confidence. Tapi kalau Abi mensupport aku dari segi agama. Yang dulu tuh aku kayak contoh simple deh. Mau sholat aja niatnya pakai bahasa Indonesia. Sekarang udah hafal aku. Karena Abi nuntun dan kita udah punya cita-cita. Makanya kalau orang bilang kenapa kok dipercepat, ya karena aku pengen Ramadan kali ini aku udah halal. Justru itu pintu rejeki kalau buat aku ya. Ya, soalnya kan kita mencegah, ini tadi saya bilang kita menghindari fitnah, ya kan, menghindari fitnah. Jadi balik lagi kepada netizen tuh, ya itulah yang kita lakukan, bahwa ya doain aja semuanya, karena apa yang kita lakukan ini adalah tujuannya pada akhirnya adalah ibadah itu semua, dan mempersatukan kedua keluarga, gitu loh. Karena saya diamanahkan oleh mamanya Vena, Mami Ayu tuh pengen sekali punya keluarga tuh yang harmonis, rukun. Kan kita juga udah menjelang udah pada tua-tua nih semua, jadi damailah gitu. Karena kerukunan keluarga tuh satu lagi bukan karena dari materi aja, bukan. Itu nggak bisa didapat tuh dengan materi. Orang mungkin boleh punya banyak materi tapi banyak juga yang inilah gitu. Jadi kita selalu pokoknya apapun family is number one. Planning itu mungkin lebih ke saya dalam arti gini, saya harus memikirkan semuanya dalam arti hak dan kewajiban saya sebagai seorang suami dan bapak itu yang harus saya pikirkan dahulu.
buat rumah tangga saya ini gitu loh. Jadi mungkin kalau Vena ini lebih akan memikirkan bagaimana menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri yang bisa melayani suaminya, menyiapkan makan kayak gitu-gitu, dan mensupport saya dalam arti kalau misalnya saya ada kerjaan apapun pasti akan saya diskusikan pada Vena gitu loh. Jadi dia support saya secara moral tuh banyak banget gitu loh. Satu, dia membangkitkan kepercayaan diri saya lagi. Terus dia selalu memberi saya ruang untuk Berekspresi ya. kamu berkarya, kamu kerja apa yang kamu suka. Tapi dengan batas-batas dan kepercayaan yang Vena kasih ke saya. Itulah yang harus saya jaga gitu loh. Gitu. Terakhir nih menurut Ya. ada planning punya momongan lagi nggak sih Tante sama Mas? Believe it or not ya, saya tuh 8,5 tahun sendiri. Kemarin sempat ke dokter ginekolog gitu ya. Yang ternyata alhamdulillah setelah hasil, saya kan sekalian pap smear ya, karena pasti kan cek kesehatan setiap tahun gitu. Ya kalau Abi kan masih 44 tahun, aku kan sudah 50 tahun karena kita bedanya 6 tahun. Dan aku surprise, alhamdulillah banget tiba-tiba dokter kandungannya ngomong, loh ini sel telurnya masih bagus nih. Gitu, aku juga kaget, yang bener. Iya karena kan USG-nya detail gitu. Terus yang kedua dia bilang dan nggak tahu ya mungkin karena happy ya, kalau Abi happy dia nggak makan obat ya, nggak minum obat, nggak ke dokter. Kalau aku tiba-tiba datang bulan lagi, aneh sih gitu. Jadi sebenarnya permasalahan aku ya semesta mendukung. Maksudnya aku juga kaget loh. Aku udah hampir berapa tahun, 2 tahun. Aku pikir aku udah akan pre-menopause gitu. Nggak taunya sel telur bagus dan ternyata baru kemarin ya Mi. Tiba-tiba aku datang bulan lagi. Artinya aku bersyukur banget. Ternyata aku kepikiran aku mungkin. Ya. Dan ada kesamaan antara Gitu. kita berdua nih. Dulu kita punya dalam pikiran kita nih pengen dapat punya pasangan tuh yang seperti ini ya. Itu ya dalam pikiran kita ya. Tapi mana mungkin sih apa yang kita pikirkan nih orangnya harus begini, gak mungkin lah ada. Dan ternyata percaya nggak percaya itu ada di antara kita berdua. Iya, itu semuanya tuh chemistry. Iya, dari 1 sampai 10 tuh 9 yang cocok, 1 yang nggak cocok. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah ya, alhamdulillah. Thank you. Ya, makasih banyak. Kemudian